Subscribe, share, gratis. Thank you. Novel Ranela Part 24 Manja. Kabar kehamilan Rane sudah terdengar oleh orang tua Rane di Italia. Mereka tak menyangka akan mempunyai cucu secepat ini. Setelah mendengar kabar bahagia ini, Mommy, Daddy, dan kakak sulung Rane akan terbang ke Indonesia minggu depan. Rane tidak sabar bertemu kedua orang tuanya, juga abang kesayangannya. Rane memang punya abang yang tinggal di London. Mereka adalah dua saudara yang suka merantau. Rane memilih Indonesia, abangnya London, Inggris. Mereka mengejar impian masing-masing tanpa mau melibatkan orang tua mereka, walau uang dan fasilitas tetap mereka dapatkan dari mami dedinya. Sebenarnya dulu Rane tinggal dengan kakek dan neneknya, orang tua dari maminya. Namun 1 tahun yang lalu mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Setelah nenek meninggal, tak lama kakeknya ikut meninggal. Maminya Nada adalah anak satu-satunya kakek nenek. Kepergiannya membuat mami, Rane, dan semuanya kehilangan. Apalagi Rane sangat sayang dan dekat dengan kakek neneknya. See you, Mami, Dedi. Rane tunggu minggu depan. Rane menutup telepon video call-nya. Rindu sudah lebih dari 7 bulan lamanya Rane tak bertemu langsung dengan Dedi maminya. Mommy, Daddy, I miss you so much, ucap Rane di akhir percakapannya, kemudian menaruh ponselnya di nakas. Sayang, panggil Zap saat memasuki kamar. Laki-laki itu menghampiri Rane yang berada di ranjang dengan membawa mug yang berisi susu. Loh, kamu nangis, kenapa? Tanya Zap heran melihat wajah sembab istrinya. Ia menaruh mug di nakas, kemudian duduk di samping Rane. Hei, kenapa, lah? Rane tak menjawab, namun gadis itu langsung memeluk tiba-tiba suaminya itu. Hiks, kangen Mami Dedi. Walah, sabar ya. Mau telepon Mami Dedi? Tanya Zap lembut sambil tangannya mengelus punggung Rane dan sesekali mengecup puncak kepala istrinya. Udah, kamu kok nggak bilang aku kalau mau nelpon? Lo lama. Maaf, tadi ada pengajian di masjid. Kamu sudah bilang kabar baik ke Mami Dedi? Rane mengangguk. Mereka bakalan kesini minggu depan. Wah, aku gak sabar ingin ketemu orang tua kamu, lah. Lah, aku udah bikinin kamu susu. Tadi pas ke masjid, aku sekalian ke minimarket beli susu hamil buat kamu. Kamu suka yang coklat atau vanila? Susu. Zap mengangguk, membuat gadis itu melepas pelukan dan ingin turun dari pangkuan suaminya. Namun ditahan oleh Zap. Kenapa? Minum susu ya, aku bikinin yang coklat, ujar Zap sembari menyodorkan mug. Ia ambil di atas nakas. Gak mau, gak suka susu. Kan gue udah punya susu, tolak Rane sembari membusungkan dadanya membuat Zap terkekeh. Bukan main, lucu sekali istrinya itu. Beda susu sayang. Kalau itu nanti buat anak kita udah lahir. Sekarang kamu harus minum susu yang ini. Gak mau enak. Zap, gak enak. Enak, cobain dulu dong. Zap memaksa Rane untuk meminum susu hamil. Ia menyodorkan mug berwarna pink itu ke bibir istrinya. Mau tidak mau, Rane menyesap sedikit susu itu. Enak kan? Biar dedek tumbuh sehat di perut mami. Habisin ya. Segelas susu itu pun habis ditengguk oleh Rane. Biasanya ia tak pernah meminum susu. Ia lebih suka meminum coklat panas atau kopi. Tapi entah kenapa susu ini terasa begitu enak dan tak membuatnya enak. Zap menaruh mug di atas nakas, lalu tangannya terulur membersihkan sisa susu di bibir istrinya. Rane hanya menatap suaminya itu yang selalu bersikap manis padanya. Rane ingin turun dari pangkuan suaminya, namun lagi-lagi Zap menahannya. Zap, lepas gue mau ke kamar mandi. Oh iya, hehehe. Udah sana. Lelaki itu melepas istrinya, kemudian Rane dengan cepat berjalan ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, ia langsung merebahkan diri di ranjang. Udah mau tidur. Udah sholat isya. Udah. Zap ikut berbaring di samping Rane, lalu menarik istrinya itu ke dalam pelukannya, memberikan rasa nyaman untuk istrinya. Rane mendusal di dada bidang Zap. Zap, gue pengen ituan. Ituan apa? Tanya Zap. Pura-pura tak tahu. Zap, gue pengen di atas. Zap sudah tak kaget lagi mendengar permintaan istrinya itu. Rane memang tipe istri yang agresif, yang suka memberikan sensasi baru untuk hubungan percintaan mereka. Naiklah. Rane tersenyum geli. Ia langsung menduduki perut Zap, membuat laki-laki itu meringis. Duh, pelan sayang. Zap, gue gendutan ya? Tanyanya sembari membuka piyama tidurnya. Zap menggeleng. Ia menatap tubuh montok istrinya yang sudah tidak terbalut baju. Rane semakin cantik dan seksi. Enggak, tetap cantik kok, ucapnya. Tangannya sembari mengusap perut polos Rane. Yang benar Zap.
Lo nggak lihat perut dan dada gue sepertinya semakin berisi ya, ucapnya tanpa malu sambil memegang dadanya sendiri, membuat Zap terkekeh. Ia sudah biasa dengan sikap Rani yang tak malu-malu. Gadis yang menjadi istrinya itu memang sangat unik, tidak malu-malu seperti wanita pada umumnya dan agresif. Walau begitu, Zap menyukai sikap apa ada istrinya. Gak apa-apa kan di sini, ada buah hati kita. Mau kamu gendutan atau enggak, kamu tetap cantik dan seksi, ucapannya. Sambil mengusap perut Rani kemudian menciumnya. Makasih ya sudah mau mengandung anakku. Aku senang bakal jadi orang tua. Asal loh. Rani mendekatkan bibirnya ke telinga Zap, membuat pergerakan di atas tubuh suaminya. Mau nuruti semua permintaan gue? Iya, siap sayang. Aku akan turuti bila itu benar. Rani mulai mendengus leher suaminya kemudian mengecup di sana memberikan tanda kemerahan, membuat Zap tak tahan. Jangan di situ dong sayang. Kenapa? Bagus biar dilihat orang, ucapannya sambil tertawa. Kemudian mengecup terus di leher Zap membuat banyak kemerahan. Zap yang tak tahan langsung menyambar bibir istrinya, mengecup dan mencium bibir manis itu yang langsung dibalas gadis itu. Suara desahan pun mulai terdengar di penjuru kamar. Rani membuka kancing baju koko yang masih dikenakan suaminya itu. Ia mengambil alih permainan. Kali ini entah kenapa Rani ingin sekali melakukan hubungan suami istri dengan dirinya yang menguasai. Zap hanya bisa pasrah di bawah kungkungan istrinya. Biarlah istrinya puas bermain dan ia akan menikmatinya saja. Pelan-pelan, ingat ada baby kita lah. Rani mengangguk paham kemudian memulai permainan. Morning sayang, Rani melenguh saat ada tiupan di wajahnya. Rani memalingkan wajahnya kesal karena tidur cantiknya terganggu. Sudah siang, bangun yuk. Iya, aku lapar lah, cari sarapan di luar yuk. Rani membuka matanya kemudian merenggangkan tubuhnya. Tumben, biasanya sarapan di rumah. Lagi pengen makan di luar, ya sudah ayo cari sarapan, aku juga lapar. Dengan cepat Rani bersiap-siap mengambil baju seadanya di lemari dan langsung memakainya. Hal itu pun tak luput dari penglihatan Zap. Jangan buru-buru, santai aja. Akhirnya mereka pun berjalan keluar rumah mencari sarapan dengan naik motor kesayangan Zap. Di luar komplek ada taman yang letaknya tak jauh dari perkampungan. Di sana banyak orang berjualan. Zap mengajak Rani untuk mencari sarapan di sini. Kamu mau apa? Kamu aja Zap, kenapa? Tadi katanya lapar. Rani menggeleng. Aku pengen bubur ayam. Kamu mau apa? Bareng kamu aja. Yakin? Rani mengangguk. Mereka berjalan menuju gerobak bubur ayam. Zap memesan satu mangkuk bubur kemudian menyuruh Rani untuk duduk di kursi plastik yang telah disediakan. Suapin Zap. Zap tersenyum. Ia mengambil mangkuk yang baru saja diantar mamangnya. Duh, istriku manja banget. Zap menyuapi Rani hingga satu mangkuk. Habisin untuk suapan Rani saja. Dirinya sama sekali belum mencoba bubur ayamnya. Namun melihat istrinya yang lahap makan, Zap merasa jadi kenyang. Ya, habis. Kamu belum makan Zap, ucapnya merasa bersalah karena tak sadar telah menghabiskan bubur milik suaminya. Gak apa-apa, aku pesan lagi. Kamu mau nambah? Rani menggeleng. Sudah kenyang, kamu aja. Oke, aku sarapan dulu ya. Kamu habisin teh hangatnya. Zap mulai menikmati buburnya. Ia mengaduk buburnya dan menuangkan sedikit sambal dan kecap. Baru satu suapan yang mendarat di mulut Zap, namun istrinya menatap seperti kepingin. Zap tersenyum kecil kemudian langsung menyodorkan sendoknya ke mulut istrinya. Aku sudah kenyang Zap, tolak Rani. Namun Zap tetap menyodorkan. Mau tak mau ia menerimanya. Dan beberapa menit kemudian satu mangkok sudah habis. Bukan ke perut Zap, namun Ranela yang menghabiskan semua dengan sopan-sopan dari Zap. Zap, kok jadi aku yang makan lagi? Zap terkekeh kemudian mengelus perut Rani. Sepertinya dedeknya lapar jadi mominya harus makan 2 porsi. Kamu sekarang yang makan. Sini aku suapin. Rani memesan kembali bubur untuk suaminya. Kemudian ia menyuapi suaminya membuat Zap sedikit malu karena banyak yang memperhatikan. Namun tak tega ia menolak suapan sang istri. Hal yang sangat jarang mengajak seorang Ranela sarapan di pinggir jalan. Hanya dengan bubur ayam gerobakan saja. Momen ini akan Zap ingat selalu, apalagi istrinya makan hingga 2 mangkuk sendiri. Orang lain yang sedang menikmati bubur pun ikut baper akan hal yang dilakukan sepasang suami istri itu. Akan seru di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.